Lautaro Martinez beri kode bertahan di Inter Milan. Striker Inter Milan Lautaro Martinez tampaknya memberikan kode bahwa ia tak akan cabut dari Giuseppe Meazza pada musim panas 2022 ini. Lautaro merupakan salah satu striker top di dunia saat ini. Ia sudah dikaitkan dengan sejumlah klub sejak beberapa musim terakhir. Inter sendiri sudah coba memagari Lautaro. Mereka bahkan sudah memberikannya kontrak baru pada Oktober 2021 lalu. Kontrak itu akan membuatnya bertahan di Inter sampai tahun 2026. Namun demikian spekulasi terkait masa depannya tak kunjung sirna. Inter Milan sekarang ini disebut sedang berusaha mempertajam lini serangnya. Mereka sudah berhasil mendatangkan Romelu Lukaku. Ia dipinjam dari Chelsea selama semusim. Selain itu Inter juga dikabarkan juga ingin merekrut Paulo Dybala. Inter bisa saja mendatangkan keduanya tapi disebut harus mengorbankan dua penyerangnya yang ada sekarang ini. Salah satunya adalah Lautaro Martinez. Selain itu, Inter juga yakin penjualan Lautaro bisa membantu meringankan beban finansial klub. Hal itu yang sebelumnya memaksa mereka melego Lukaku dan Achraf Hakimi. Kabar bahwa Lautaro Martinez bisa dikorbankan demi Romelu Lukaku dan Paulo Dybala makin berhembus kencang. Sebab ada isyarat dari Giuseppe Marotta, CEO Inter Milan, bahwa mereka bisa saja melepas Lautaro demi menjaga neraca keuangan klub. Kami memiliki target, mendapatkan keuntungan modal dari transfer dan mengurangi tagihan upah. Adalah kepentingan kami untuk mempertahankan tim yang kuat karena ini adalah sejarah klub ini, serunya pada Radio Anch'io via Vinternews. Kami percaya Lautaro sangat penting untuk mencapai tujuan ini, ujar Marotta. Namun sepertinya Lautaro Martinez tak bakal cabut dari Inter Milan untuk saat ini. Ia akan terus bertahan di Giuseppe Meazza. Hal tersebut terungkap dari pernyataan yang ia tulis di akun Instagram Inter Milan. Nerazzurri baru saja mengunggah foto striker Argentina tersebut. Mereka juga menuliskan caption, "Pov, Anda baru saja ingat bahwa awal musim hanya berjarak sebulan saja," jawabnya, via Football Italia. Lautaro kemudian memberikan balasan singkat, "Sudah hampir waktunya, 1 tahun lagi bersama." Lautaro Martinez sendiri sebelumnya pernah dikaitkan dengan Barcelona. Ia juga disebut diincar oleh Tottenham dan Chelsea. Manchester United pantau situasi Stefan de Vrij. Manchester United belum henti-hentinya mencari berbagai alternatif transfer yang bisa diwujudkan di bursa transfer musim panas ini. Laporan terbaru menyebutkan pemain belakang Inter Milan Stefan de Vrij mulai masuk radar MU. Manchester United memang tengah sibuk-sibuknya mendatangkan pemain belakang baru. Sebab, sektor tersebut jadi masalah utama setan merah di musim lalu. Sejumlah nama sempat dikaitkan dengan MU. Sebut saja, Lisandro Martinez yang rumornya paling kencang dan alternatif lain, Pau Torres. De Vrij baru-baru ini dikaitkan dengan Manchester United. MU juga tetap memantau situasi pemain berusia 30 tahun tersebut. Stefan de Vrij memang belum mendapat kepastian terkait masa depannya di Inter Milan. Pasalnya, klub yang dibelanya dalam 4 musim terakhir berniat menjualnya segera di bursa transfer musim panas ini. Kontrak de Vrij di kota Milan hanya tinggal 12 bulan. Inter sendiri belum ada niatan untuk memperpanjang kontrak sang pemain. Maka dari itu, Inter ingin menjual pemain timnas Belanda itu ke klub lain. Cara ini dianggap lebih tepat daripada harus kehilangan de Vrij secara gratis di akhir musim. Inter Milan mulai memperbaiki kondisi finansialnya sejak musim lalu. Pemain bintang seperti Romelu Lukaku dan Achraf Hakimi dilepas untuk mendapat suntikan dana segar. Inter beruntung mendapat tambahan dana cukup besar dari penjualan kedua pemain tersebut. Namun ternyata, dana tersebut belum cukup. Situasi finansial Inter belum stabil. Labenia Mata masih akan melakukan hal serupa dengan menjual sejumlah pemainnya ke klub lain, termasuk pula Stefan de Vrij. Laporan dari Gazzetta dello Sport via Sport Witness menyebutkan Manchester United jadi salah satu tim yang paling mungkin jadi pembeli. Kondisi Inter yang sedang butuh dana sedang dipantau dengan saksama oleh setan merah. Terlebih, Manchester United sedang perlu amunisi tambahan di lini belakang. Erik ten Hag menginginkan pemain belakang yang piawai dalam membangun serangan. Laporan tersebut menyebutkan de Vrij dan Inter sudah sepakat soal penjualannya ke klub lain. Manchester United hanya tinggal perlu mengambil langkah pasti. Meski begitu,
Manchester United tengah menunggu kepastian transfer Lisandro Martinez yang sama-sama berposisi sebagai bek. Apabila prioritas utama itu gagal didatangkan, MU kemungkinan akan mengalihkan bidikannya pada De Vrij. Gagal akuisisi AC Milan, Investcorp kini bidik Inter Milan. Perusahaan investasi global asal Bahrain, Investcorp, kini dikabarkan berusaha mengakuisisi Inter Milan setelah sebelumnya gagal membeli AC Milan. Investcorp sebelumnya dikabarkan mengincar Milan. Mereka berusaha membeli Rossoneri dari Elliott Management. Tawaran mereka pun sangat besar. Jumlahnya mencapai 1,1 miliar euro. Kabar ini bak angin sejuk bagi Rossoneri. Mereka diprediksi bisa jadi klub sultan berikutnya. Awalnya ada kabar proses akuisisi akan berlangsung cepat. Namun ternyata Investcorp tak kunjung bisa mengakuisisi AC Milan dari Elliott Management. Kabarnya ini karena masalah duit. Investcorp disebut berhutang untuk mendapat tambahan dana untuk mengakuisisi Milan. Elliott pun ragu melepas Milan kepada Investcorp. Kemudian muncul Redbird Capital dari Amerika Serikat. Investcorp sendiri akhirnya menjauh dari Milan. Elliott akhirnya melepas sebagian besar kepemilikan sahamnya kepada Redbird. Investcorp ternyata tidak kapok dengan kegagalannya mengakuisisi AC Milan. Kini mereka berencana membidik klub lain. Klub itu masih di Italia. Tepatnya rival Milan yakni Inter Milan. Klaim ini dilontarkan oleh La Repubblica. Laporan ini sendiri muncul setelah digelarnya event Serie A Gala di New York. Laporan itu mengklaim, sejumlah saksi mata yang hadir di gala itu mengatakan salah satu anggota Investcorp mengatakan, jika Anda tidak membeli Milan, Anda membeli Inter. Laporan itu juga menyebut Investcorp tak akan sendirian dalam usahanya mengakuisisi Inter. Mereka akan berkolaborasi dengan Ares Capital, perusahaan investasi asal Amerika. Ares bukan nama asing. Mereka juga disebut ikut berusaha membantu Investcorp dalam usaha akuisisi Milan sebelumnya. Sekarang ini Inter Milan dimiliki oleh Suning Group. Perusahaan asal China itu sudah menjadi pemilik Inter sejak tahun 2016 silam. Namun belakangan ini Suning disebut mengalami masalah keuangan. Hal ini tak lepas dari efek pandemi COVID-19. Pada Mei 2021 lalu, mereka tercatat memiliki utang sebesar 275 juta euro. Mereka dikabarkan berhutang pada Oaktree Capital Management. Masalah keuangan juga yang memaksa Inter melego Romelu Lukaku dan Achraf Hakimi pada musim panas 2021 lalu. Situasi keuangan Suning belum membaik dan dari situ jelas ada celah bagi Investcorp untuk mengakuisisi Nerazzurri.